Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua dimanapun Anda berada ya. Oke, hari ini kita sudah memasuki tarawih pertama ya. Berarti besok kita akan memulai puasa ya di tahun 2022 ya. Saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya bagi kita semua yang beragama Islam ya, umat muslim ya. Semoga kita dapat melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan ini dengan lancar ya. Amin, Allahumma amin ya. Oke, baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara melakukan uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Nah ini ya sering sekali ini dilakukan begitu ya. Nah bagaimana cara melakukannya, langsung saja kita lihat materinya di laptop ya. Nah uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov ya. Nah saya tidak akan menjelaskan dengan begitu detail mengenai rumus-rumusnya ya, karena kita lebih baik ke aplikasinya saja ya, bagaimana cara kita melakukan perhitungannya. Nah nanti kalau kalian memang membutuhkan rumusnya ya, nanti akan di sesi lain atau mungkin bisa komen di kolom komentar, nanti akan saya kirimkan untuk rumusnya seperti apa begitu ya. Nah ini ada contoh, hitunglah normalitas dari data berikut ya. Nah ini adalah data ya, dia bentuknya data tunggal ya. Nah data tunggal ada 66, 76, 79, 86, 89 sampai yang terakhir itu 103 ya. Nah kita diminta untuk menguji apakah data ini normal atau tidak menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Nah, sebelum kita menguji ya, ternyata kita harus membuat data ini dalam bentuk data berkelompok terlebih dahulu. Nah, kita harus membuat data menjadi distribusi data berkelompok. Nah, ini sudah pernah saya jelaskan ya sebelumnya. Ada videonya, nanti akan saya tautkan linknya di kolom komentar ya. Nanti akan saya pin di situ. Jadi intinya di sini bagaimana kita mengubah data tadi dari data tunggal menjadi data berkelompok begitu ya. Saya tidak akan menjelaskannya lagi di sesi ini karena sudah pernah dibahas ya. Nah, setelah diubah menjadi data berkelompok sehingga kita akan mendapatkan ada kelasnya ada 7 ya. Kemudian untuk intervalnya itu adalah 66 sampai 77 sampai terakhir itu adalah 138 sampai 149. Nah ini ya nanti akan saya tautkan linknya ya. Nah setelah kita mendapatkan data bentuk berkelompok seperti ini, maka baru kita dapat melakukan perhitungan uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Nah ini yang tadi ya. Kemudian saya pindahkan ke Excel gitu ya, biar kita lebih gampang. Intinya dari data tadi kita harus membuat data berkelompok mulai dari kelas, interval, dan frekuensi ya. Oke. Nah setelah kita mendapatkan data berkelompok, kemudian selanjutnya kita harus menghitung XI gitu ya. Nah oke, sebelumnya apa sih tujuannya kita menghitung atau membuat tabel ini? Di tahap pertama ini adalah kita untuk menghitung nilai rata-rata dan nilai standar deviasi, karena nilai ini akan kita gunakan di tahap selanjutnya ya. Nah untuk data berkelompok kita tahu bahwa untuk menghitung rata-rata itu adalah total dari FI kali XI dibagi dengan jumlah frekuensi atau total dari FI. Jadi kalau saya buat rumus ya, kalau saya buat rumus itu rata-rata itu
Nih ya. Atau nggak usah dirumus deh, langsung aja ya. Karena ini juga pernah saya bahas. Jadi intinya kita pertama itu harus menghitung dulu XI. XI itu adalah nilai tengah ya. Nah, ini ada interval. Bagaimana mencari nilai tengah? Nilai tengah itu adalah ya batas bawah ditambah batas atas ya dibagi 2. Jadi ini 71,5 ini dapat dari 66 ditambah 67 dibagi 2. 83,5 itu didapat dari 78 ditambah 89 dibagi 2, dan seterusnya sampai 143,50 ini didapat dari 138 ditambah 149 dibagi 2. Gampang ya untuk menghitung nilai tengahnya. Kemudian di sini ada FI kali XI. XI itu nilai tengah tadi, FI itu frekuensi, tinggal dikalikan. Jadi 71,5 dikali 2 dapat 143. 83,5 dikali 4 dapat 334. Nah, kemudian semuanya kita jumlahkan, dapatlah kita total dari FI XI itu adalah 4.396. Nah, kemudian kita cari rata-ratanya. Rata-ratanya adalah total dari FI XI dibagi dengan total FI. Jadi 4396 dibagi 40 dapatlah dia 109,9. Nah, selanjutnya kita menghitung nilai mutlak dari XI min X bar atau nilai XI dikurang rata-rata. Ini XI, ini rata-ratanya. Kita kurangkan dan mutlakkan ya. Mutlakkan artinya kalaupun dia nilainya itu negatif, dia akan menjadi positif. Nah, ini 71,5 dikurang 109,9 dimutlakkan dapat dia 38,4 ya. Kemudian 83,5 dikurang dengan 109,9 dimutlakkan 26,4. 95,5 dikurang 109,9 dapat 14,4. Ini mutlak ya, dia negatif hasilnya, tapi karena dia absolut mutlak dia jadi positif. Dan terakhir 143,50 dikurang dengan 109,9 dapatlah 33,6. Nah, ini semua ditotalkan ya, sehingga didapatkanlah mutlak dari XI min X bar itu adalah 146,4 ya. Nah, selanjutnya XI min X bar ini dikuadratkan ya. Jadi 38,4 dikuadratkan, 26,4 dikuadratkan, sehingga didapatkanlah nilai total dari XI min X bar kuadrat itu adalah 4072,3. Nah, selanjutnya nilai XI min X bar kuadrat ini dikalikan dengan FI. FI-nya 2 dikali 1474,6 dapat 2949,1. 4 dikali 696,96 dapat 2787,8. Terakhir 3 dikali dengan 1129 dapat 3386,9. Dapatlah nilai FI dikali mutlak XI min X bar kuadrat. Oke, ini sorry, ini kurang kuadratnya ya, saya ganti. Ini FI dikali XI min X bar kuadrat ya. Ini salah rumus, bahaya ini statistika ini ya. Nah ya, ini yang benar ya. Nah, ini fungsinya apa? Fungsinya adalah kita untuk mencari nilai standar deviasi. Nah, nilai standar deviasinya itu adalah nilai akar dari total FI dikali XI min X bar kuadrat ini dibagi sigma FI. Jadi nilai 141,70, akar dari 141,70 dibagi dengan 40 dapatlah standar deviasinya 18,821. Nah, nilai rata-rata dan standar deviasi ini yang akan kita gunakan untuk menghitung uji normalitas metode Kolmogorov-Smirnov.
Nah, jadi nilai rata-rata dan standar deviasi tadi kita pindahkan ke sini ya. Nah, rata-ratanya 109,9, standar deviasinya 18,82 sekian yang kita hitung di tahap sebelumnya. Nah, untuk menghitung normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov, kita bikin datanya tadi data berkelompok. Nah, di sini dia kembali ke data tunggal ya. Data tunggal, dan kita harus menghitung frekuensinya. Jadi contoh 66, ada 1, 76, ada 2 gitu ya. Nah, sehingga kalau di total dia jumlahnya ada 40 gitu ya. Gampang kalau ini ya. Tinggal angkanya berapa, jumlahnya ada berapa ya. Kemudian ini ada frekuensi kumulatif. Nah, namanya kumulatif tinggal dijumlahkan saja. Kalau yang 1 tetap 1. Kalau yang berikutnya ini adalah 1 tambah 1 jadi 2. Yang 3 ini adalah 1 tambah 1 tambah 1, 3. Atau gini ya, bisa juga yang 2 ini didapat dari 1 yang sebelah kanan ditambah 1 yang sebelah kiri gitu ya. Yang 3 ini didapat dari 2 yang sebelah kanan ditambah 1 yang sebelah kiri. Nah, gitu-gitu ya. Nah, jadi dia bisa zigzag gini ya bentuknya ya. Itu namanya frekuensi kumulatif. 4 ini didapat dari 3 ini ditambah 1 ini ya. Nah, ya begitu ya. Jadi dia metodenya zigzag begitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita harus menghitung namanya KP. KP itu adalah kumulatif proporsi. Tinggal kita bagi frekuensi kumulatifnya dengan total keseluruhan datanya ada 40 ya. Nah, ini ada 40. Jadi kita 1 dibagi 40 dapat 0,025, 2 dibagi 40 dapat 0,05 dan seterusnya ya. Sampai akhirnya yang terakhir 40 dibagi 40 hasilnya adalah 1 ya. Oke, berikutnya itu kita menghitung nilai Z. Nah, nilai Z inilah yang kita hitung ya menggunakan rata-rata dan standar deviasi. Rumusnya adalah nilai XI. Nah, XI itu adalah ini ya. Nah, nilai XI-nya dikurangkan dengan rata-rata ya. Nah, rata-ratanya yang telah kita dapatkan tadi. Nah, rata-rata 109,9 dibagi dengan standar deviasi. Jadi kalau saya rumuskan lagi, maka dia rata-ratanya ini ya. Rata-rata nilai XI dikurang dengan rata-ratanya ya, dibagi dengan standar deviasinya. Nah, standar deviasinya ya. Nah, sehingga didapatkanlah nilai Z ya. Nah, min 2,33,24. Yang berikutnya juga sama ya, tinggal mengikuti saja. Nilai XI-nya dikurang dengan rata-ratanya ya. Rata-ratanya nah ya, dibagi dengan standar deviasinya. Nah, ya dapat kan nilainya. Nah, sama ya. Nah, berikutnya kita menghitung nilai FZ. FZ ini artinya adalah tabel Z dari Z hitung yang telah kita dapatkan. Nah, kita bisa melihat di tabel Z ya. Kalau mau lihat tabel Z, maka kita harus melihat minus 2,33 ya, minus 2,33 332 ya. Nah, bisa. Tapi kalau di tabel Z ini dia akan beda sedikit ya angkanya ya. Tabel Z nah ya, tabel Z.
Nah, tabel Z ini kan minus 2,33, kita ambil minus 2,33 ya. Jadi minus 2,3 ini ya. Minus 2,3 kita tambahkan dengan 0,03. Jadi kan minus 2,33. Nah, jadi pertemuannya di sini dia ya. Nah, di sini. Jadi dia dapatnya 0,0099 ya. Nah, tapi mengapa di sini beda? Dia 0,0098 karena di sini dia tidak hanya minus 2,33 tapi ada ujungnya juga kalau di hitungan Excel. Minus 2,332 sekian ya. Jadi dia tidak 99 tapi 0,0098. Kalau yang di tabel tadi sudah dibulatkan gitu ya, karena dia di sini juga dibulatkan, jadi di sini dibulatkan, jadi bulatnya ke atas gitu ya. Jadi 0,0099. Nah, kalau di rumus Excel kita pakai rumus aja ya untuk mencari Z tabelnya, itu pakai sama dengan norm ya, norm S titik dist ini ya. Nah, kemudian klik nilai Z-nya ya, kemudian koma true ya. Nah, koma true. Nah, dia dapat nilainya ya. Nilai Z tabelnya ya. Oke. Setelah kita dapat nilai Z tabelnya, berikutnya kita menghitung A2. Nah, A2 itu gampang ya. A2 itu adalah KP dikurang dengan FZ ya. Tapi dimutlakkan absolut. Jadi KP dikurang dengan FZ. Jadi 0,025 dikurang 0,0098 ya. Nah, dapat ya A2-nya. Berikutnya kita menghitung A1 ya. Nah, untuk A1 ini ya, itu rumusnya adalah ya A2 dikurang dengan frekuensi kumulatif dibagi dengan total datanya. Ini ada 40. Jadi kalau saya mau menghitung A1 yang ini ya, itu dapatnya dari A2-nya ya. Kita kurangkan dengan gitu ya. Dengan frekuensi bukan frekuensi kumulatif ya, tapi frekuensi A2 A1. Nah, frekuensi ya, bukan frekuensi kumulatif ya. Jadi saya kurangkan A2 dikurang dengan frekuensinya dibagi dengan 40 ya. Nah, jadi dia dapat, tapi dimutlakkan ini ya. Nah, dia mutlak ya, sorry. Jadi ini absolut ya. Nah, absolut. Nah, dia dapat 009838 ya. Nah, kemudian berikutnya yang nomor 2 ini juga sama. Absolut dari A2 dikurang dengan ya frekuensi kumulatifnya ya, yang nomor 2 dibagi dengan 40 ya. Nah, dia dapatlah 0,10839 ya. Nah, oke, jadi kita sudah mendapatkan nilai A1 dan A2, tapi perhitungannya dari A2 dulu baru ke A1 ya. Nah, setelah kita dapat, kemudian kita harus mencari nilai D hitung ya. D hitung itu kita cari nilai tertinggi dari A1 dan A2 ya. Jadi tinggal kita, kalau nilai tertinggi itu kan rumusnya max ya. Max dari A1 dan A2 disorot saja. Nah, A1 dan A2. Nah ya, dapat kita nilai maksimum atau tertingginya adalah 0,0465 ya. Nah, setelah itu baru kita cari nilai DT atau D tabel. Nah, karena datanya lebih dari 30, kita pakai cara mencarinya adalah, rumusnya adalah 1,36 dikali akar dari ini kan datanya kan 40 ya, berarti 1,36 dibagi akar dari 40 dapatlah dia 0,21 ya. Jadi
1,36 dibagi akar ya dari 40. Nah, dapat 0,2150. Nah, kita bandingkan DH dengan D hitung ya. DH-nya adalah 0,046 dibandingkan dengan D hitungnya dia lebih kecil daripada 0,215, maka artinya data ini berdistribusi normal gitu ya. Berdistribusi normal. Nah, ya. Nah, bagaimana kalau kita mau mengujinya dengan menggunakan SPSS gitu ya. Nah, ini bisa ya dengan SPSS, tinggal teman-teman copy ya angka ini ya dan dimasukkan ke SPSS atau masukkan, tapi ingat ya, kalau dia misalnya gini 115-nya ada 2, maka dia 2 kali ya ditulis 115-nya ya, maka nanti hasilnya akan selesai ya. Oke, karena video ini sudah 20 menit ya, nanti untuk uji Kolmogorov-Smirnov dengan SPSS-nya ya, nanti akan saya buat di konten berikutnya ya, biar videonya tidak terlalu lama. Nah, jadi di video kali ini kita fokus untuk uji normalitas metode Kolmogorov-Smirnov-nya dengan cara hitung manual, karena memang banyak permintaan dari dosen ataupun tugas-tugas kuliah dia pakai hitung manual ya. Kalau SPSS itu tinggal klik saja, sebenarnya tidak begitu ribet seperti menghitung manual, tapi ilmu dasarnya itu ada di perhitungan manual. Oke, demikian ya untuk video kali ini ya. Terima kasih teman-teman atas supportnya terhadap channel Dunia Statistika ya. Terima kasih bagi yang sudah mempercayakan kepada Dunia Statistika untuk mengolah data hasil penelitian atau hasil skripsinya ya. Jadi sampai saat ini saya masih menerima jasa olah data bagi teman-teman yang mungkin membutuhkan. Oke, demikian saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.